يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan alhamdulillah pada siang menjelang sore ini Allah masih berikan kepada kita umur panjang, kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati kepada kita bersama untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan dari hari ke hari ketaatan kita selalu meningkat, ibadah kita selalu bertambah, ilmu kita dan wawasan kita selalu bertambah dalam rangka kita untuk mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati orang tua kita, ama udah uni-uni ibu-ibu sadonyo, sanak saudara, sanak famili. Alhamdulillah pada sore ini kita kembali berkumpul di rumah yang mulia ini. Mudah-mudahan ibu, bapak, keluarga yang berada kita di sini dan kita semua mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Rizki kita dilancarkan, dilapangkan dan mendapat rizki yang berkah, halalan thayyiban hendaknya. Anak-anak kita mudah-mudahan sehat selalu dan kita selalu istiqomah. Melanjutkan pembahasan kita bulan yang lewat, kemarin kita membahas yang berkenaan dengan ada 7 amal ibadah perbuatan yang selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal, sudah wafat sekalipun. 1, 2, 3-nya itu kemarin sudah kita kupas. Kalau ingin melihat silakan dilihat di dalam YouTube-nya, sudah ada. Jadi ada amalan-amalan yang perbuatan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini, yang amalan tersebut selalu mengalir kepada kita walau kita sudah berada di alam barzah sekalipun. Bahasa redaksi hadisnya ba'da mautihah, setelah kita tiada. Nah, kemudian yang pertama kemarin yaitunya ilmu yang kita cari, kita pelajari, kita tuntui, kemudian diamalkan. Diamalkan itu artinya diajarkan kepada anak, kepada orang lain, kepada siapa saja. Nah, selagi ilmu itu diamalkan maka dia akan terus mengalir. Yang kedua kemarin yaitunya anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan, baik anak kandung kita sendiri ataupun anak didik, kita sebagai guru, kita sebagai dosen, ataupun kita sebagai orang tua, anak-anak kita. Kemudian termasuk mushaf. Mushaf itu kitab-kitab atau Al-Quran kita beli, kita sedekahkan, kita berikan kepada rumah-rumah ibadah yang membutuhkan untuk dibaca Al-Quran tersebut. Ataupun mungkin bisa buku yang kita beli, buku itu bermanfaat, kita hadiahkan kepada orang lain, bisa. Mungkin awak tidak pandai mengarang buku, awak tidak ada ilmu tentang itu kan. Tetapi kita ada uang, kita beli apakah buku-buku macam-macam lah, mungkin Iqra, Juz Amma gitu kan, atau buku-buku agama lainnya. Kemudian kita berikan kepada yang
yang membacanya itu lebih, ataupun buku-buku kitab-kitab hadis kita berikan kepada anak-anak yang belajar itu nanti akan selalu mengalir amal kebaikannya, pahalanya, walaupun kita sudah tiada di alam dunia ini. Lai terang Bu? Lai, soalnya tidak pakai mic dah. Mic untuk ambosanya dah. Kalau di YouTube dia bersih tuh, bersih ya. Kemudian termasuk yang keempat yaitunya au masjidan banahu, membangun masjid, ikut membangun masjid, musola, rumah ibadah, tempat-tempat kajian, pondok-pondok, panti-panti. Yang penting ada orang di sana menimba ilmu pengetahuan, belajar agama, dan itu adalah dianggap sebagai nilai ibadah. Sepanjang itu dilaksanakan, maka kebaikannya tetap mengalir kepada kita. Jadi kalau ada ibu-ibu lewat kan di depan-depan atau di mana-mana ada masjid Seranta Mangkalai itu kan, temui pengurusnya, hendak masuk ke kota infak di situ, dah selesai. Itu bahagian man banallah masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, musholla, rumah ibadah, tempat-tempat kajian yang lainnya, maka sama atau Allah balas nanti pahalanya dengan bagikan dia bangunan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan yang kelimanya yaitunya au baitan li ibni sabil. Rumah kita, rumah hawa yang di dalamnya kita didik anak-anak ibnu itu anak, sabil anak yang berada pada jalan agama Allah. Makanya kalau melihat kepada konsep redaksi hadis itu, didiklah anak kita itu dengan nilai agama di rumah tangga. Karena bahasanya saya itu kan baitan li ibni sabil. Ibnu itu anak, sabil itu pada jalan yang Allah ridho, jalan yang baik, jalan agama, jalan yang bagus. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makanya penting sekali kita sebelum anak itu kita bawa keluar, pendidikannya di rumah tangga itu menentukan, sangat menentukan sekali. Karena nanti rumah itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Rumah yang dihuni itu juga akan dihisap nantinya. Sepanjang awak hidup di rumah itu asaju yang awak karajuan. Makanya dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, janganlah rumahmu itu hanya dijadikan sebagai kuburan. Kan seram itu. Kuburan itu artinya tahu Bu? Bukan kuburan situ, tampe lalok saja. Tidak boleh. Kalau tampe lalok saja tidak boleh. Maka jadikanlah rumah itu, maka dalam hadis yang lain, nawir buyutakum, sinarilah, terangilah rumahmu itu sebaik-baiknya tilawatil Quran bisolah, dengan baca Al-Quran dan solat. Makanya itu sunnah, sangat dianjurkan oleh Rasul perbanyak membaca Al-Quran di rumah. Bukan hanya di rumah saji dan musola, bukan hanya tadarusan di sekali setahun. Kan sekali setahun tuh bulan Ramadan saja. Itu awal Ramadannya, akhir Ramadan dah lah. Lah sibuk lah benci kue, saya baju. Makanya hati-hati kita itu. Rumah awak tuh sinari terangi. Jadi rumah yang ada bacaan Al-Quran itu kalau dilihat dari atas langit itu terang, bercahaya. Tidak bisa ibu, payah itu langit. Dan rumah yang dibacakan Al-Quran itu satu, banyak manfaatnya. Tidak bersarang di situ setan. Kalau rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak ada. Suram, muram, banyak setannya di situ, banyak gangguan, macam-macam saja. Nah, jadi makanya terangi, hiasi rumah itu dengan tilawatul Quran dan solat. Solat di sana dikatakan dalam hadis yang lain, Rasulullah itu solat sunnah itu di rumah.
Nah gitu. Jadi sholat sunnah itu di rumah. Sebelum ke masjid, Rasulullah sholat sunnah di rumah dulu. Jadi kalau lah masuk waktu, kalau siko masjid musola mah kok. Jauh, dake. Dake sikonya kan. Tadangah orang azan, udah sholat sunnah aja ibu di sini, di rumah. Sebelum pergi ke masjid, ke musola. Sholat sunnah sebelum zuhur atau sholat sunnah sebelum isya, atau sholat sunnah sebelum subuh. Baru pergi ke masjid, ke musola. Juga masjid dah, musola. Masjid lah kan. Dia bagus kayak gitu. Jadi terangi, hiasi rumahmu itu, kata Rasul, dengan banyak tilawatil Quran dan sholat. Sholat sana, sholat sunnah. Makanya anak-anak kalau ada dulu di kampung-kampung, daerah-daerah itu kan kalau lewat, itu banyak bacaan-bacaan Al-Quran terdangah di awak. Akhir-akhir zaman kok banyak yang terdangah di awak. Kini kok kan dangdut gitu kan, musik-musik yang tidak jelas gitu. Berusaha lah kita, apalagi awak lah gaya-gaya ko lah bomuh ko kan ndak kalah moy duit kalau awak kan meninggal lah itu kan. Maka awak persiapkanlah bekal awak. Andai pun awak ndak ada nanti lah anak-anak awak nanti akan mewarisi. Maka perbanyaklah baca Al-Quran di rumah. Kalau ada bertanya boleh Bu. Jadi banaitan li ibni sabil, rumah yang dititipkan oleh Allah. Ini hanya titipan Allah bagi kita, karena kita hanya memakai untuk sementara, bukan untuk selamanya, karena kita akan pindah alam juga. Yang mana anak-anak dididik di situ dengan sebaik-baiknya. Banyak kalau kita lihat dari zaman dulu, anak-anak yang lahir dari rumah yang rumahnya tuh lampu cogo masuk kampung ambo tuh lampu togo gitu kan. Kini listrik lado lemalih jo anak-anak ke masjid ke musola gitu kan. Ada banyak bisa yang kita lakukan di rumah itu. Apakah belajar ngaji, belajar rukun sholat, membaca bacaan sholat, belajar ilmu dasar agama yang lainnya. Tujuannya itu semuanya adalah bagaimana kita tetap mendidik anak-anak kita. Jadi itu dilakukan oleh orang tua. Didik anak kita di rumah itu, anak cucu wawa dengan sebaik-baiknya di rumah tangga sebelum berangkat dia keluar. Nah, itu yang pentingnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian yang penting dalam rumah tangga itu kita lakukan mendidik anak itu, kalau anak-anak pemula itu ajarkan dia tauhid. Yang dasar-dasar saja, kenalkan dia dengan Allah, dengan Nabi, dengan Rasul, agar dia tetap bagaimana tahu dengan Tuhannya. Kalau ada anak bertanya dijawab, kenapa kita sholat, kenapa kita baca Al-Quran, itu kan anak pertanyaan dasar-dasar saja tuh. Jelaskan saja. Karena kita adalah umat beragama, ini Al-Quran kitab suci kita yang harus kita baca dan kita pelajari, bukan hanya membaca. Kalau tahap dia mungkin membaca dulu. Mungkin kaifiat-kaifiatnya disampaikan. Itu tujuannya supaya anak awak itu berilmu dia. Dengan semakin banyak kita menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak kita, maka nanti dia akan keluar semakin luas wawasannya, semakin hebat dia. Kenapa banyak anak-anak kini kok tidak begitu kenal, tidak begitu tahu paling-paling siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu bagaimana sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, itu pendalaman. Nah itu sangat perlu. Jadi kurangilah di rumah tangga itu terlalu banyak dengan yang tidak manfaat. Contohnya menonton. Mohon maaf Bapak Ibu, kita bukan alergi nonton enggak gitu kan. Tetapi jangan terlalu dipaturuian. Main HP, jangan terlalu banyak dipaturuian. Kalau ada HP, manfaatkanlah handphone untuk yang bermanfaat. Karena HP juga nanti akan dihisab. Yang dihisab itu bukan HP-nya, yang punya HP itu. Untuk di penggunaan HP itu. Saja isi di dalamnya. Saja yang di-download di dalamnya. Itu nanti akan dihisab oleh Allah. Bukan ditanya. Dan itu ada dalam Al-Quran. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tidak ada satu ucapan pun, satu huruf pun, suatu kata pun yang kita ucapkan melainkan ada ditangkap, direkam oleh malaikat Raqibun Atid. Tidak lepas kita itu. Makanya penting. Selagi rumah itu kita manfaatkan, pandai anak awak di situ, berilmunya, soleh dia, maka rumah itu adalah akan memberikan dampak yang terbaik bagi kita, apalagi nanti setelah kehidupan kita di akhirat kelaknya. Jadi rumah itu yang dinilai itu bukan rancak mewah megahnya Bapak Ibu, tetapi yang dilakukan di rumah itu. Suami istri damai, aman, tidak banyak masalah. Anak-anak rukun, damai, tidak banyak masalah. Ada masalah diselesaikan dengan cara baik. Yang masalah itu pasti ada. Yang namanya balayih dalam lautan, ya gelombang itu pasti ada tuh. Itu biasa. Apa kok masalah anak, masalah keuangan, masalah ekonomi dan lain-lainnya itu biasa tuh. Tetapi bagaimana Hawa untuk bagaimana menjalankan rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya di atas rukun dan damai. Jadi penting bagi kita jangan sampai suami istri berbeda pendapat sampai beko berujung kepada yang tidak baik, itu juga tidak benar. Jadi kalau seandainya memang suami istri sabah, lain sabah-sabah keduanya, tidak akan ada terjadi perceraian. Kalau betul-betul kita mendidik anak, maka anak itu tidak akan ada dia keluar keluyuran. Tidak ada anak itu dia mencari teman di luar. Karena dia ada sampai curhatnya di rumah. Siatu orang tuanya. Kau ndak setiap anak pulang kan berang tarui se. Asa pulang anak bantu anda donan semegih jelah do. Anak tu buruk asa doalahnya. Padahal awak yang berdoa ke Allah dulu, ya Allah kasihlah anak. Kini anak lah dititipkan Allah. Maka sayangilah anak itu dengan sebaik-baiknya. Setiap ucapan yang ibu ucapkan itu nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Apalagi ucapkan kepada anak. Maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Tidak boleh anak disumpahi. Jangan buruk. Jangan nelok boleh. Ini sumpah kau dulu kau. Sumpah nan nelok, sumpah nan buruk Nah itu nan kamari camek lah kau dah ndak ada. Mudah-mudahan jadi camek suah. Baiklah kau masaji ni nah. Jangan siko ya. Ndak ada. Masaji tentu dah sampai maliang lah saji dah. Pai solat ke ngaji ke macam-macam lah. Jadi ucapkan kata-kata yang baik. Astaghfirullah. La ilaha illallah ba'ako. Ini jangan kata-kata yang tidak baik diucapkan kepada anak. Itu dalam rangka kita mendidik. Jadi kalau mendidik anak itu, bagaimana anak itu kita ucapkan yang baik, maka dia akan meniru. Anak bagaimana orang tua. Kalau orang tuanya ucapannya baik, suami kepada istri, istri kepada suami, maka anaknya akan meniru. Itu pasti itu, hukum sunatullahnya kayak gitu. Kalau kita sebagai orang tua dari anak, ucapan baik kepada orang tua kita, berarti kan nenek atau kakek dari anak awak, maka dia akan meniru. Maka jangan sesekali cuba-cuba awak berang di muka anak awak kepada orang gaya awak, tidak boleh. Boleh sampai mengatai-ngatai loh, sudah itu bahaya itu. Beko awak siap-siap awak akan dikatai-katanya di anak nantinya setelah dia dewasa, karena dia mencontoh. Jadi didiklah anak-anak di rumah itu dengan didikan yang terbaik. Ikutilah sunnah dan etika-etika yang ada dalam Islam. Usia anak dari 0 sampai sekian, ada kriterianya itu. Anak-anak kadang-kadang kok akan masih kecil itu, tapi nya merekam tuh. Apa yang kita lakukan dia merekam. Dia belum tahu apa-apa. Kalau baca Al-Quran, dia tengok-tengok, dia buka-buka. Kita sholat, dia ikut-ikut pula. Yang penting dia merekam semuanya. Setelah dewasa nanti dia diputarnya. Seperti itu. Maka biasakanlah anak itu yang baik. Tentu awak yang biasakan sebagai orang tua. Awak mulai makan, baca doa. Tadang dia anak. Jangan dalam hati baca. Kare-kare. Karena anak itu masa mencontoh. Masa meniru. Mau ambil cemangko, mau ambil air tangan kanan.
Jangan tangan kita. Anak kau mencari tu. Anak contoh. Ini tangan kita lah suak. Makan duduk. Jangan tagak. Minum duduk. Jangan tagak. Anak contoh. Tapi kalau awak makan tagak, anak akan berlari semua. Itu kan sunatullah kan kayak itu. Tanpa diajari, dia otomatis juga seperti itu. Makanya kadang-kadang lah tagang-tagang udah lihat ada menegur, oi makan duduk, minum duduk. Walaupun anak orang lain. Tapi memang awak membentuk kayak gitu, tapi udah ada yang bentuk yang lainnya. Kan repot. Apalagi zaman kini kau barale itu enggak tanggung tu dah. Cari lah barale itu. Awak dulu kan barale kalau lama dulu kan makan duduk. Kalau ini kan barale kan makan di atas kursi. Kadang-kadang semita gas ke suon sini kan. Sendok sana kan. Entah dia lapar, entah dia lama mana, enggak tahu ada gitu kan. Kadang sambil jalan saja ya. Sama kadang ketik tua muda enggak apa beda doh. Itulah. Jadi alasan awak tampil penuh gitu kan. Tahan dulu. Cari tempat yang lain. Enggak masuk ke rumah anak daruh tu. Merabulai itu. Pernah ngadundang awak. Itu kan. Enggak boleh kadang-kadang tampil. Jadi memang jangan sampai kita di dalam melaksanakan sesuatu, bahkan Rasul pernah menyampaikan kalau makan sambil tagak atau sambil duduk tu muntahkan, kata Rasul. Muntahkan tu berarti kan buang. Tak boleh. Ada minum yang dibolehkan sambil tagak, minum air zam-zam. Itu sunnah hukumnya itu. Air zam-zam tu karena lambung kita ini punya filter, ya ada ilmunya itu. Kalau air zam-zam tu tidak perlu disaring, harus langsung. Tapi kalau yang lain tu perlu difilter, perlu disaring. Makanan-makanan dan minuman itu. Jadi itu dalam rangka kita mendidik anak-anak kita. Jadi mari kita sama-sama bagaimana kita tetap istiqomah. Tauhid anak awak jago, ajarin dia bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua itu di rumah. Tugas di rumah. Ajari tauhid, ajari dia bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Tugas orang gaib kayak gitu. Mangkok banyak anak melawan ke orang kayak gini kok. Saya lihatlah tu. Mudah-mudahan anak awak ndak gitu kan. Oh, ndak tanggung dah. Sampai yang baca inju baca cakap aja orang kaya, okay? Terutama masalah HP. Ya memang kayak gitu. Kadang nampak ada orang tempat lain kan. Cobalah ambil ini cara main HP, ambil HP tu. Guliang-guliang itu mau. Aneh tu guliang-guliang tu. Karena awak dari ketek lah membius dengan itu. Ngamuk dia tu. Bisa nyompen tu. Memaki tu, meboh. Jadi teknis pola pendidikan kita kadang-kadang kurang baik. Jadi ibu-ibu kita sarankan kalau ada ibu-ibu muda atau anak yang lain lah gitu kan. Mau pergi makan anak. Acok nampak dewa itu kan. Bakal yang komplek. Banyak dalilnya, ndak nak mau makan ya biasanya. Dari ketek awak lah mau ajan anak makan berjalan. Dari ketek. Makanya kadang esok makan berlari soalnya. Ndak boleh. Kalau dulu kan kalau makan tu kan tutup rumah, pintu besar. Jadi muka kawan. Kok di muka kawan lagi kawan tu. Itu caranya. Itu kan dalam rangka kita mendidik anak tu. Supaya terbiasa kebaikan-kebaikan itu nanti terbiasa ke bawah benda lebih bagus. Sama menyusun anak itu kan. Kadang sepanjang jalan sebagai. Itu tidak boleh. Ada adab-adab, apalagi wanita itu aurat. Di muka umum lah kadang-kadang kan tidak bagus. Tak boleh itu. Ada adab-adabnya. Jadi kalau awak tegur beko makan berjalan itu kan tidak serur dah. Kau makan berjalan kau. Kan tidak mungkin lah dah. Maka dalam pengajian lah yang sering kita sampaikan. Tidak boleh dibawa anak makan berjalan. Sampai nyonamuah makan di rumah. Penting tuh ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda gitu kan, sampai saling menyampaikan sewa kepada yang lain gitu kan. Pakai roda tu cia. Usul menyelang. Roda apa tu? Bedorong sudah. Tua. Yo, ndak tahu ada antara roda tu. Anak awak lah pakai roda tu dulu, tapi yang makan berjalan tu perlu awak anuan gitu kan. Ndak usah. Itu ndak baik. Mau ngasih popok gitu kan.
sampai 3 jam, 4 jam bagai pakai apa tu bagai popok bayi tu bagai. Awak saja coba pakai popok kan 3 jam. Ada pipis di situ. Itu kan enggak bagi kesehatan enggak bagus. Enggak baik. Awak selama gitu dah kan. Enggak cari cobalah. 3 jam, 4 jam gitu kan. Itu enggak baik. Dalam pola pendidikan enggak bagus. Jadi maka kita didiklah anak-anak kita itu dengan nilai-nilai agama. Kalau usia dari 0 sampai 6 tahun itu anak itu perlu dekat dengan orang tua. Anak perlu dimanja, anak perlu bagaimanalah dialog yang baik, ucapan-ucapan yang bagus, tata krama, tutur kata, semuanya nanti dia akan rekamnya. Mulailahnya sekolah beko, ajarkan mulai dia kemandirian. Jangan terlalu dimanja. Ukurannya masang sepatu, pasangnya seorang, ndak bisa, coba dulu. Ditunjukkan boleh. Kau enggak, kadang-kadang kan bentuk Superman sebagai mulai nak sama tu awak pasang langsung. Mulai awak langsung jangan. Jadi anak tu tak mandiri, sampai kadang beko nyumanja. Akhirnya beko tergantungan di dia. Jadi didik anak awak dengan cara yang baik, ajari dia cara bersyukur. Nak syukuri nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat anggota tubuh ini pemberian Allah semuanya. Bagaimana cara mensyukurnya? Dengan banyak lakukan kebaikan, ibadah, baca Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ada tanya Bu boleh? Silakan kalau ada yang bertanya. Kemudian kokohkan keyakinan anak. Anak kau lah punya keyakinan tapi kuatkan. Itu susah Ibu. Kadang-kadangnya keluar tu takut dah. Kau WC takut dah. Dua hantu sebenarnya. Di malu hantu ada kau. Hantu tak ada. Karena Allah memang tak ciptakan hantu doh. Yang ada manusia, jin dan syaitan, malaikat. Itu yang ada. Yang lain tak ada. Makanya penting bagi kita. Nah, contohnya, kalau engkau melakukan kebaikan dan keburukan di atas langit, di dalam bumi, ayah ndak ada, ibu ndak ada, ya'ti bihallah. Allah tahu. Dia sudah punya keyakinan, tapi kuatkan. Boleh kamu kemana saja, sholat jangan lupa ya. Itu tadi pagi yang mau mantan anakmu sampai mandi kapo tubuh. Pasal alang nina. Tetap jangan lupa zuhur. Sebentar lagi ada dah. Harus lagi ya. Iya Bu ya, lai bawa makan nasi yang siadibah. Harus seperti itu. Jadi awak agian kepercayaan kayaknya. Jadi ndak harus bantu kucing saja dah. Aduh awak nyuniyo moniong dah. Apailah kada pusing dah tu. Lalu sudah tu mah. Je piring saya tinggal itu. Tuh kucing tu. Anak ndak sebisa kayak gitu dah. Kepercayaan lagi yang kayaknya. Harus kayak gitu. Nah, itu pola pendidikan. Kalau itu dilakukan insya Allah. Jadi awak ndak ada awak dia udah bisa mandiri dia. Ajakan dia berbakti sama orang tua. Lewat di mungko tutur kata dengan orang tua bagaimana. Tugas awak bacaannya. Jadi pokokkan kuatkan bagaimana dia keyakinan dia itu. Kuatkan kesadaran dalam ibadah. Kau yang perlu ibu-ibu sadonyo kesadaran ibadah. Nyolai ibadah tapi tidak sadar doh. Kadang-kadang karena tapaso. Kan perlu itu sangat penting sekali itu kesadaran ibadah itu. Aqimis shalah. Ya bunayya aqimis shalah, ya anakku dirikan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Kalau kamu sudah salat, suruhlah orang lain untuk berbuat kebaikan. Suruh kawanmu salat, ajak temanmu salat. Wanhanil mungkar, cegah dari yang tidak baik, dari kemungkaran. Jadi dia sudah pandai sholat, sudah, tetapi bagaimana kita untuk memberikan kepada dia selalu semangat dan motivasi, kuatkan kesadaran agar dia tetap ibadah dengan nilai-nilai kesadaran itu, bukan keterpaksaan. Baik ibu sekalian, itu setidaknya yang berkenan dengan hal-hal nilai-nilai amalia-amalia, kebaikan-kebaikan yang episode kedua kini awal lanjutan pemateri yang kemarin itu itunya bagaimana di rumah itu kita didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya
agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh sesuai harapan kita, mampu memberikan keselamatan kita dunia dan akhirat. Ada yang kau tanya, Bu? Boleh? Kalau enggak, makan oleh? Iya, Bu. Iya, Bu. Yang telah diterangkan tadi bahwasanya rumah kita dicintai dengan penghormatan Tuhan dan Iya, Bu. terbaik dalam itu. Ya. Dan juga itu disamakan adanya satu tempat ibadah. Ya. Yang kadang-kadangnya kita lihat ya, apabila datang musibah, Ya. yang musalah atau masjid itu sering ditinggalkan sama orang itu. Ya. Tetapi rumah yang kita tinggali sampai masjid itu Ya. selalu dibawa arus atau jarang ditinggalkan seperti tempat ibadah itu ya. Ya. Benar ya. Ini sebenarnya bahwa Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita, bahwa Allah itu berkuasa. Bahasa dalam Al-Quran surah Yasin kan kun fayakun. Kalau Allah berkehendak itu kan tidak ada yang tidak bisa, yang akan menghalangi, tidak ada yang bisa. Jadi apapun kejadian, semua itu adalah sudah sunatullah. Yang jelas kita bagaimana untuk selalu taat dalam menjalankan ibadah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah ibadah itu adalah simbol bagi umat Islam untuk selalu bahwa jamaah itu sangat luar biasa. Jadi kan banyak wacalik-calik dulu tu kan. Dulu banjir bandang dia foto. Gimana tu? Ayo jalan ke Padang Panjang tu. Salasai sedolahnya. Abi nan sakapah tu anyui. Jo kapah-kapah anyui sedolah. Karena setelah ditelusuri ada maksiat di situ. Kamu dapat informasi dari jamaah lo gitu kan. Sampai pagi ada maksiat di situ gitu kan. Ambo kan acok perpanjang tu. Anak kan di perpanjang tu. Sampai kini masih di perpanjang dia. Kelas 3. Jadi musola situ seharusnya musola tu abi tu. Musola ketik tengah iya lo le. Tapi tidak apa-apa ada. Karena memang Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Allah berkuasa untuk itu. Kalau di Aceh dulu cari masjid itu tu. Salabia bentuk lawi sedue. Rumah-rumah tu. Masjid tidak ada apa-apa ada. Pagar pun tidak ada masalah. Paling pagar. Kuburan itu orang-orang alim di situ tu tidak ada masalah. Semua itu Allah kuasa untuk itu. Jadi bahwa ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kehebatan selain kehebatan manusia itu. Jadi Allah adalah makhluk yang lemah. Maka mari bagaimana kita tetap selalu jangan jauh dari rumah ibadah. Itu intinya. Jangan jauh rumah ibadah. Kalau rumahku kan sementara, sifat sementara saja. Baik, buruk, rancak, ndak rancak, nanti rumah sudah awak sama. Tak ada beda ada. Orang tinggal di gedung apartemen, yang rumah sudah tetap sakadang itu juga. Di gubuk derita, rumah sudah sama. Tak ada. Nah, menampar lu dia awak kini. Kau bah di rumah kau maksimalkan ibadah tu yang perlu dia awak. Baca Al-Quran, banyak kebaikan, rajin melihat-lihat, membaca-baca yang sifatnya untuk kebaikan itu sendiri. Ya Bu. Yang lain masih ada? Kalau tidak, boleh. Mungkin itu saja. Sila maju kiper lah gitu kan. Mangka dimajukan. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan hati kepada kita untuk selalu berada di jalannya. Alfa minkum ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta